Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. KD-nya yaitu pada 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Dan 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Tujuannya adalah agar teman-teman dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita perhatikan 3 buah gambar yang ada di papan tulis. Apakah di daerah teman-teman masih dijumpai alat transportasi seperti di sini? Jika masih, perhatikan gambar bendi, gambar pedati sapi, dan pedati kerbau berikut. Dapatkah teman-teman melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ya, ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bedi atau pedati. Lalu, apa yang akan terjadi jika kuda dan kerbau menarik bedi atau pedati tersebut? Bedi dan pedati akan berjalan sesuai dengan arah kuda dan kerbau. Berikutnya, perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi tersebut menggambarkan seseorang sedang mendorong sebuah benda. Lalu, apa yang akan terjadi jika kotak itu didorong? Ya, jika kotak itu didorong, maka akan bergeser atau berpindah posisi. Perhatikanlah ilustrasi selanjutnya. Ilustrasi tersebut menggambarkan seseorang sedang menarik sebuah benda. Apa yang akan terjadi jika kotak ditarik? Benar, sama halnya dengan ilustrasi pertama, jika kotak ditarik, maka kotak akan berpindah posisi atau bergeser. Dapat kita simpulkan bahwa ketika suatu benda didorong maupun ditarik, dari posisi semula ke posisi berikutnya. Agar teman-teman lebih memahami tentang gaya ini, kita perhatikan beberapa aktivitas berikut ini. Aktivitas pertama, ada seorang anak sedang mendorong meja. Apa yang akan terjadi pada meja? Benar sekali, meja tersebut akan berpindah posisi dari posisi semula. Aktivitas anak tersebut terhadap meja sehingga meja bergeser itu disebut gaya. Perhatikan aktivitas kedua, yaitu aktivitas meremas kertas. Apa yang terjadi ketika kertas itu diremas? Betul sekali, kertas akan berubah bentuk menjadi bulatan kecil. Aktivitas yang dilakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Perhatikan aktivitas ketiga, yaitu aktivitas menggendong sebuah tas. Tas tersebut akan berpindah posisi sesuai dengan orang yang sedang berjalan. Aktivitas terhadap tas yang diangkat juga disebut dengan gaya. Lalu, apa itu gaya? Berdasarkan gambar dan ilustrasi yang telah kita lihat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapatkan gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, adapun alat untuk mengukur gaya itu disebut dengan dinamometer. Adapun pengaruh gaya pada benda, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat asbak atau bentuk lain dari tanah liat maupun plastisin. Maka dibutuhkan gaya dari tangan kita. Kedua, yaitu memecahkan celengan. Kita memerlukan gaya agar celengan tersebut dapat pecah. Ketiga, kepala benjol karena terbentur tembok. Itu pun merupakan salah satu pengaruh gaya pada benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda.
Contohnya adalah menendang bola, mengerem sepeda, membelokkan stang sepeda, dan menyentil kelereng. Semua itu merupakan pengaruh gaya yang dapat merubah benda ataupun kecepatan benda. Berikutnya mengenai macam-macam gaya. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya, antara lain yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Berikutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Dan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Nah, sekarang teman-teman mengetahui bahwa banyak macam-macam gaya, yaitu diantaranya ada gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai gaya otot. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah kuda ataupun kerbau menarik pedati atau mengangkut barang maupun mengantarkan orang menuju tempat tujuannya. Berikutnya adalah contoh melakukan permainan tarik tambang dan menggendong. Selanjutnya, contoh membuat kerajinan dari tanah liat. Contoh tersebut merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat mendemonstrasikan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.